Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Pria tua itu tidak gentar sedikit pun ketika Buto Ijo mendekatinya. Ia bergeming. Melihat itu, ketua mengetahui Randu. "Berlututlah di kaki tua bangka. Akan aku biarkan kamu hidup," ucap ketua sambil tertawa. Ia mengira Randu bergeming karena takut kepada Buto Ijo yang semakin dekat dengannya. Buto Ijo tertawa. Tangannya besar bertelurur untuk menangkap Randu. Yang terjadi ketika Buto Ijo itu hampir menyentuh tubuh Randu. Tangannya yang besar akan terbakar. "Bodoh, jangan kalah dari tua bangka itu. Kamu ini jin hebat, punya kekuatan besar. Jangan sampai kalah dari manusia tua itu," ketua memaki Buto Ijo. Buto Ijo kembali mendekati Randu. Perempuan-perempuan tua yang tergeletak lemah tak berdaya, hanya mampu melihat tanpa bisa membantu Buto Ijo dan ketua mereka. Randu masih bergeming, dengan mulut komat kamit membaca doa. Buto Ijo kembali kepanasan begitu ia memaksa memegang tubuh Randu. "Kamu tidak berguna, Ijo. Pergilah dari sini," usir ketua. Buto Ijo itu pun pergi meninggalkan tempat pemujaan. Randu tersenyum. Tindakannya membuat Buto Ijo jauh dari tempat menyimpan cincin berhasil. Sekarang tinggal menjauhkan ketua dari cincin itu. "Kekuatan kalian tidak seberapa. Aku yang tidak memiliki kekuatan apapun bisa membuat kalian binasa saat ini juga. Karena ada kekuatan Allah yang membantuku untuk membinasakan manusia laknat seperti kalian ini. Hidup kalian semua tidak akan lama. Karena pria berdarah manis sudah pergi jauh, dan keenam pria yang kalian tumbalkan tidak jadi menjadi tumbal. Untuk kamu ketua, aku akan memberi perhitungan kepadamu yang tidak akan pernah kamu lupakan. Pasti karena ulahnya putriku Nilah membenci seseorang yang tidak seharusnya dibenci. Putrimu itu yang bodoh," ucap Neni yang berada di balik penutup wajah. Padahal ia tak tahu apa-apa tentang Nilah. Ia sama sekali tidak ikut campur atas penumbalan yang dilakukan kepada Nilah dan calon suaminya. Waktu itu ia belum menjadi ketua mereka. "Aku bersumpah akan menghabisi kalian yang telah membunuh putriku dan calon menantuku dengan kejam. Tidak ada maaf untuk kalian." Randu mengepalkan tangannya. Randu sangat marah mengingat kejadian di mana putri dan calon menantunya meregang nyawa di depan matanya. Beruntung ia yang juga akan dieksekusi bisa melepaskan diri dan kabur dari desa Kembangrejo bersama istrinya. "Lupakan saja soal putrimu. Dia sudah menjadi budak iblis di alamnya. Sekarang aku akan mengirimmu bersama putrimu." Neni memejamkan mata. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu. Randu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak kasat mata mengikat tubuhnya. Ia sulit bergerak. Pria tua itu lalu komat kamit membaca doa. "Allahu Akbar." Randu berhasil melepaskan ikatan tak kasat mata yang mengikat tubuhnya. "Hebat juga kau tua bangka." Ketika Neni akan menyerang Randu, seorang wanita tua melihat Dani mendekati cincin itu. "Ketua, di belakangmu," tunjuk wanita itu dengan suara lemah. Neni menoleh. Di belakangnya Dani sudah mau mengambil cincin. Neni mengangkat tangannya kepada Dani. Tangan menyentuhnya Neni membuat Dani terjatuh ke belakang. Sebelum Neni kembali menyerang Dani, seorang berpakaian putih berdiri depan Neni. "Kamu lagi?" tunjuk Neni geram. Neni mendekati orang itu. Mereka bertarung hebat dan Neni berhasil membuka penutup wajah orang berpakaian putih itu. Neni, Randu, dan wanita-wanita yang tergeletak tak berdaya terkejut melihat siapa sebenarnya orang itu. "Kamu?" "Iya, ini aku, Roro. Kalian terkejut melihatku masih hidup? Kalian pikir aku sudah mati?"
aku perempuan berpakaian putih yang kini terlihat jelas wajahnya. Aku sengaja datang ke desa ini untuk mengubah kalian semua menjadi manusia yang baik dan mempercayai adanya Tuhan. Tapi kalian malah membenciku dan ingin menghancurkanku. Kalian menghasut satu sama lain dan menuduhku memimpin yang jahat. Kalian semua berusaha melenyapkanku. Tapi Allah, Tuhanku, menolongku. Aku kembali ke desa ini tidak lagi dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku buruk kalian. Tapi aku datang ke desa ini untuk menghancurkan desa perempuan-perempuan penyembah iblis. Kan aku hancurkan kalian sehancur-hancurnya, ucap Roro lantang. Dasar perempuan bodoh, kamu yang akan hancur, ucap salah satu dari wanita tua yang lemah tak berdaya. Masih saja tidak sadar diri. Lihatlah rupa kalian sendiri. Apa kalian masih punya sisa tenaga untuk melawanku? Menolong diri kalian sendiri saja tidak bisa, apalagi melawanku, ejek Roro. Harusnya kami waktu itu membakarmu sampai menjadi abu dan tidak bisa kembali ke desa ini lagi. Tiba-tiba Sumia sudah ada di dalam ruangan. Entah kapan masuknya Sumia. Di belakangnya berdiri perempuan-perempuan yang tadi pergi bersamanya untuk mencari tumbal. Randu, Dani, dan Roro terkejut melihat kedatangan perempuan-perempuan itu secara tiba-tiba. Firasatku mengatakan keadaan di sini tidak baik-baik saja, Tua. Aku memutuskan mengajak mereka semua untuk kembali ke sini, ucap Sumia kepada ketua mereka. Cepat, tangkap orang-orang kurang ajar ini. Ketua menunjuk ke Randu, Roro, dan Dani. Sebagian dari mereka menyerbu Randu dan sebagian lainnya menyerbu Roro dan Dani. Keadaan tidak seimbang. Dari pihak Dani, hanya ia, Roro, dan Randu. Sedangkan di pihak perempuan-perempuan terkutuk ada banyak. Begitu mereka menyerbu Dani dan Roro. Roro membawa Dani dan menghampiri Randu. Mereka bertiga meninggalkan tempat pemujaan dengan sangat cepat. Dengan kekuatan secepat angin, Roro berhasil membawa Dani dan Randu keluar dari desa Kembang Rejo. Dan kini mereka berada di depan rumah Randu. Roro, sontak perempuan bernama Roro menoleh ke sumber suara. Pak De, alhamdulillah kamu selamat dari kekejian mereka. Alhamdulillah Pak De, Allah masih melindungi saya. Kamu pergi kemana selama ini? Ceritanya panjang Pak De. Dani hanya mendengarkan percakapan antara Randu dan Roro. Ia tidak ikut bicara. Pak De hampir lupa memperkenalkannya dengan Dani. Roro memotong ucapan Randu. Iya, Pak De lupa. Kamu memiliki kekuatan mencari tahu identitas seseorang, tukas Randu. Dani, inilah perempuan yang bernama Roro, ucap Randu kepada Dani. Oh, maaf, dari yang saya dengar tentang Anda sangat kejam kepada mereka perempuan-perempuan desa Kembang Rejo, tukas Dani. Aku tahu, pasti mereka semua membicarakan hal buruk tentangku, dan mereka pikir aku sudah tiada, ucap Roro. Kita masuk ke dalam rumah dulu, nanti kita bicara di dalam, ajak Randu. Randu berjalan mendekati pintu. Roro dan Dani mengikuti pria tua itu. Tok tok tok. Assalamualaikum, Bu. Kami sudah pulang, ucap Randu sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, jawab dari dalam rumah. Tak lama kemudian terdengar pintu berderet. Dibuka dari dalam. Keluarlah Darmi. Alhamdulillah, Bapak dan Dani sudah pulang. Loh, Darmi terkejut melihat mereka datang bersama Roro. Bude, Roro mencium tangan Darmi. Darmi hanya melongo. Ia masih terkejut melihat Roro. Ibu terkejut melihat Roro. Darmi mengangguk. Bapak juga terkejut, Bu, ucap Randu. Ya wis, masuk dulu. Kita bicara di dalam. Terlihat raut wajah lelah Dani, Randu, dan Roro. Kalian berhasil mengambil cincin mereka? Tanya Darmi penuh harap. Dani menggeleng. Hampir saja saya mengambilnya, Mbok. Tapi sayang,
Ketahuan dan Mbak Neni menyerangku. Untung ada Mbak Roro. "Neni, apa maksudmu?" tanya Roro. "Iya, ketua mereka adalah Mbak Neni, anak tiri dari Bu Sarti." "Dari mana kamu tahu, Leh, jika ketua mereka adalah Neni?" tanya Darmi. Waktu Mbak Neni dan Mak Ija menyekapku, ia memakai pakaian ketua dan menunjukkan kepada saya jika ia adalah ketua mereka. "Kenapa ketua mereka berganti menjadi Neni?" gumam Roro. "Mbak Neni menjadi ketua untuk membalaskan dendam kepada Bu Sarti dan Bella," tukas Dani. "Jika Neni yang menjadi ketua, lalu kemana ketua yang sebelumnya?" tanya Roro. Dani mengedikan bau. Ia malah tidak tahu jika sebelum Neni ada ketua yang lain. Di antara mereka semua, hanya Neni dan Cinta yang paling baik. Kenapa Neni memilih menjadi ketua? Yang aku tahu, ketua mereka sebelumnya sangat jahat dan Neni pun tahu itu. Ketua mereka sebelumnya dengan segala upayanya membuatku terlihat sangat buruk di mata penduduk desa Kembangrejo. Mereka lebih mempercayai dan memilih ketua mereka yang sesat daripada aku yang berusaha menyadarkan mereka dan berada di jalan yang lurus. Jadi sebelumnya Mbak Neni itu baik, Mbak Roro? Iya, entah apa yang membuat dia jadi seperti itu, jawab Roro. Mbak Neni pernah mengatakan jika ia sangat membenci Bu Sarti dan Bella. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bapaknya dihabisi Bu Sarti yang dibantu Nyi Ranti. Waktu aku datang ke desa itu, Neni berusia di bawahku, dan aku tidak tahu jika bapaknya meninggal karena dibunuh Sarti dan Nyi Ranti. Yang aku tahu, Sarti dan Nyi Ranti memang sahabat karib. Kalau kamu tidak mengatakan ini semua, aku tidak tahu dengan apa yang terjadi kepada Neni sebelum aku datang ke desa itu. Mbak Neni mengatakan jika bapaknya dihabisi Bu Sarti dan juga Nyi Ranti, berarti mereka berdua sahabat dekat. Lalu mengapa mereka menjadi saling bermusuhan? Apa pemicunya? Gumam Dani. Aku tidak tahu, karena ketika masih ketua mereka yang dulu, Sarti dan Nyi Ranti sangat akrab. Mereka berdua sangat kompak untuk membakar waktu itu. Di antara semua wanita hanya Sarti dan Nyi Ranti dan ketua mereka yang terlalu bersemangat untuk membakarku. Untuk masalah kenapa Sarti dan Nyi Ranti hubungan mereka renggang, aku tidak tahu. Karena aku berada di luar desa. Tapi mengenai Neni yang berubah menjadi jahat, aku rasa alasannya Darmi menggantungkan perkataannya. Apa Bude? Roro menaikkan satu alisnya. Karena hasutan dari ibunya, Ija, timpal Darmi. Bukannya Mbak Neni memang menyimpan dendam kepada Bu Sarti dan Bella sejak dari dia kecil? Tanya Dani. Entahlah Le, tapi Mbak bisa lolos dari perempuan-perempuan jahat itu karena dibantu Neni kabur. Loh, jadi dulu Mbak Neni baik? Iya, dia tidak seperti perempuan lainnya yang tinggal di desa Kembangrejo. Dia lemah lembut dan suka membantu kami yang kesusahan, timpal Darmi. Makanya aku terkejut kamu mengatakan ketua mereka adalah Neni, timpal Roro. Dani mengangguk-angguk mengerti. Ia tidak mengira jika dulunya Neni baik. Benarkah Neni menjadi jahat karena hasutan Mak Ija? Dari mana sebenarnya asal muasal Mbak Neni dan bapaknya? Kalau masalah itu, kami tidak tahu. Karena setelah kami pindah ke desa itu, Neni sudah berada di desa itu, dan bapaknya pun sudah tiada. Tukas Randu. Neni itu pendiam, tapi tidak kusangka dia menyimpan dendam dalam hatinya, timpal Darmi. Bella pernah bercerita jika Mak Ija baru 3 tahun datang ke desa Kembangrejo. Karena kebaikan ketua mereka lah ia diizinkan tinggal di desa Kembangrejo. Mak Ija datang ke desa Kembangrejo karena ingin membantu putrinya membalaskan dendam kepada Sarti dan Bella
Begitu maksudnya? Tanya Roro. Iya mbak, Mbak Ija itu pintar mengobati orang sakit. Tapi kenapa dia tidak membantu perempuan desa Kembang Rejo yang berubah menjadi tua? Gumam Dani. Perubahan mereka menjadi tua tidak bisa diobati karena memang sebenarnya mereka itu sudah tua. Mereka hanya butuh pemuda berdarah manis untuk mengembalikan keadaan mereka menjadi cantik lagi dan muda. Iya, saya mengerti. Kenapa Mbak Ija tidak pernah mengikuti kegiatan perempuan-perempuan desa Kembang Rejo? Apa mungkin? Dani menghentikan ucapannya. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan di pintu. Randu dan Darmi saling melempar pandang. Siapa ya, Bu? Darmi mengedikkan bahu. Ia lalu berdiri. Bude, biar aku yang lihat. Roro menghentikan Darmi yang akan berjalan ke pintu. Silakan. Darmi kembali duduk di tempatnya. Roro mengintip siapa yang mengetuk pintu. Sontak ia terlonjak. Siapa, Roh? Tanya Darmi. Makhluk kiriman mereka. Dia pasti mau menculikmu. Roro menunjuk Dani. Aku harus bagaimana? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Makhluk kiriman mereka merubah wujudnya jadi orang biasa. Dia pikir di antara kita tidak ada yang bisa melihat wujud aslinya. Ucap Roro. Aku ingin tahu seperti apa wujud aslinya. Kamu yakin, Le? Tidak akan takut? Tanya Randu. Tidak akan, Mbah. Baiklah. Randu lalu memegangi kepala Dani. Jangan berteriak nanti. Kamu pura-pura tidak tahu saja. Baik, Mbah. Jawab Dani. Roro membuka pintu dan terlihat dengan jelas sosok makhluk menyeramkan dengan wajah penuh darah. Sosok itu celingkan melihat ke dalam rumah. Bulu kuduk Dani berdiri melihatnya. Pasti yang ia cari adalah Dani. Roro menengok ke belakang. Ia mengedikkan mata kepada Dani, Randu dan Darmi. Jika dilihat manusia biasa, sosok itu menyerupai wanita cantik. Maaf, mbaknya ini cari siapa ya? Saya butuh pertolongan. Saya dikejar-kejar perempuan-perempuan dari desa yang berada di dalam sana. Masuklah, ucap Roro. Sosok mengerikan itu masuk ke dalam rumah. Sosok itu mengira mereka yang ada dalam rumah tidak mengetahui wujud aslinya. Ia duduk di dekat Dani, membuat pria itu agak takut melihat wajah makhluk mengerikan dengan wajah hancur dan dipenuhi banyak darah. Saya haus, boleh minta minum? Bu, ambilkan minum. Randu melirik Darmi. Darmi berdiri dari duduknya. Wanita tua itu melangkah ke belakang. Aduh, kakiku sakit sekali. Sosok itu pura-pura kesakitan dan memegangi kakinya. Roro, Randu, dan Dani saling melempar pandang. Tidak apa-apa, nanti akan sembuh sendiri, tukas Roro. Apakah kalian tidak kasihan kepadaku? Tidak maukah kalian mengobatiku? Roro menarik napas panjang. Di hutan seperti ini tidak ada obat-obatan. Hanya ada tanaman liar yang bisa dijadikan obat. Tunggu sebentar, akan aku carikan tanaman obat untukmu, ucap Roro. Roro berdiri, ia keluar rumah. Sebelumnya wanita itu sempat menoleh kepada Randu dan Dani. Randu mengangguk, seolah memberi isyarat kepada Roro. Setelah kepergian Roro, makhluk mengerikan itu tersenyum, karena dua penghalang sudah ia jauhkan. Kenapa ibu tadi lama sekali mengambil air minumnya? Protes makhluk mengerikan yang menyerupai manusia itu. Biar saya lihat, kenapa Mbok Darmi lama sekali? Ucap Dani gugup. Aduh, kepalaku pusing sekali. Tiba-tiba sosok itu menjatuhkan tubuhnya di depan Dani. Walaupun sering melihat kengerian makhluk-makhluk mengerikan di desa Kembang Rejo, Dani tetap takut melihat sosok itu. Apalagi ia menjatuhkan tubuhnya dan memperlihatkan wajah hancurnya yang berlumuran darah di depan mata kepala Dani yang sangat jelas. Terasa sangat dingin. Begitu tanpa sengaja Dani menyentuh sosok itu. Ia berusaha untuk memindahkan kepala sosok menyeramkan dari dirinya.
namun terasa sangat berat. Dani menatap Randu penuh harap. Randu mengangguk, memberi isyarat supaya Dani tenang. Tunggu sebentar, Le. Mbak akan ambilkan bantal untuk perempuan ini. Randu berdiri. Ia meninggalkan Dani dan makhluk mengerikan itu seorang diri. Dani gelisah karena kini ia sendiri di ruang tamu bersama sosok mengerikan. Sebisa mungkin, Dani menahan gejolak di perutnya yang ingin memuntahkan isinya. Bau busuk bercampur anyir dari sosok menyeramkan itu benar-benar menusuk hidung Dani. Dani sempat berkeringat karenanya. Ia hanya bisa berharap Randu dan yang lainnya segera kembali. Jangan takut, mereka menjagamu. Mereka punya siasat untuk menangkap sosok menyeramkan yang sekarang ada bersamamu. Bisikan di telinga Dani. Mendengar bisikan di telinganya, Dani merasa lebih baik. Sosok itu membuka mata. Ia menatap Dani tajam. Sontak Dani menjauhkan dirinya dari sosok itu. Sosok menyeramkan itu lalu terbang. Ia kini berada di langit-langit rumah Randu. Kamu takut kepadaku? Baguslah. Aku akan lebih mudah membawamu. Sosok itu tertawa. Tawa yang sangat menyeramkan. Sosok itu lalu terbang mendekati Dani. Rasakan kau iblis laknat. Darmi menyiramkan air ke arah sosok menyeramkan itu. Sosok itu menjerit. Ia lalu terbang kembali ke langit-langit. Sosok itu menatap Darmi penuh amarah. Kurang ajar. Beraninya kau kepadaku. Sosok itu menunjuk Darmi. Ia menjulurkan lidahnya yang panjang. Sosok itu berusaha menyerang Darmi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Randu keluar dari belakang. Ia kembali mencipratan air di lidah panjang sosok yang menyeramkan itu. Seperti yang dilakukan Darmi tadi. Lidah itu putus dan menggelepar-gelepar seperti ikan. Bau busuk dan anyir dari sosok itu semakin menjadi. Lalu Roro masuk ke dalam rumah. Ia menebarkan daun bidara ke sekitar lidah sosok menyeramkan itu. Lidah sosok menyeramkan itu mengeluarkan asap. Jangan bakar lidahku. Teriak sosok itu. Di dalam mulutnya tinggal sedikit lidah yang terjulur keluar. Sedangkan lidahnya yang menimbulkan asap tiba-tiba menghilang. Randu kembali menyiramkan air ke sosok itu. Sebelum Randu berhasil menyiramkan air, sosok itu menghilang. Dia sudah pergi, ucap Randu. Alhamdulillah. Mereka kembali duduk di tempat semula. Dani mengerutkan kening. Ia tengah memikirkan sesuatu. Ada yang mengganggu pikiranmu, Le. Randu menepuk bahu Dani. Saya heran, Mbah. Bisakah pagar gaib yang Mbak buat ditembus sosok gaib? Tanya Dani. Seharusnya tidak bisa. Hanya bisa dilewati mereka jika tidak terdapat pagar gaib itu lagi. Oleh karena itu, Mbak dan Mbok tadi heran. Roro mengatakan ada sosok menyeramkan berdiri di depan pintu. Jawab Randu. Apakah itu berarti ada yang sudah menghancurkan pagar gaib yang Mbak buat? Sepertinya memang begitu, timpal Darmi. Aku mencurigai salah satu warga desa Kembang Rejo yang sama sekali tidak pernah terlibat kegiatan yang dilakukan di desa, ucap Roro. Maksud Mbak Roro, Mak Ija? Tanya Dani. Bukan, sepertinya ini ulah putrinya Nyi Ranti. Roro menggelengkan kepalanya. Hah? Maksud Mbak Roro cinta? Roro mengangguk. Mana mungkin dia perempuan paling baik yang berada di desa itu? Sangga Dani. Sesuatu yang terlihat baik belum tentu itu baik. Dan sesuatu yang tidak baik belum tentu itu tidak baik. Kita tidak ada yang tahu isi hati seseorang. Jelas seseorang. Ada benarnya ucapan Roro, Le. Kita tidak tahu isi hati seseorang. Kita harus selalu waspada terhadap setiap orang. Tukas Darmi. Berarti kita juga harus waspada kepada Mbak Roro juga? Tanya Dani.
Benar, kamu juga harus waspada kepadaku. Jika itu harus kamu lakukan. Kamu harus tahu, pria berdarah manis itu tidak hanya membuat awet muda perempuan-perempuan yang bersekutu dengan iblis, tapi bisa membangkitkan seseorang dari kematian dengan serangkaian ritual dengan diambil darahnya. Tapi manusia yang darahnya sudah bercampur dengan iblis, apakah bisa menghapus pagar gaib yang dibuat Mbak Randu dengan bacaan doa dan zikir? Bukankah Cinta tidak pernah mengikuti setiap ritual yang dilakukan di desa? Iya, dia pernah mengatakan itu kepadaku, jawab Dani. Cinta memang terikat perjanjian dengan iblis karena ibunya, tapi dia tidak pernah berbuat kejahatan, bukan? Dani mengangguk. Maka dari itu, dia tidak kesulitan menghancurkan pagar gaib yang dibuat Pak D. Cukup disiram dengan air biasa, pagar gaib itu akan hilang. Bisa seperti itu. Cinta terikat perjanjian turun-temurun yang membuat darahnya bercampur dengan darah iblis, dan dia tidak bisa keluar dari desa Kembang Rejo. Tapi jika dia yang menghancurkan pagar gaib yang aku buat, pasti dia kepanasan atau mengalami luka di bagian tubuhnya, karena aku memagari rumah ini dengan doa. Tukas Randu. Benar, pasti Cinta tidak akan baik-baik saja keadaannya jika benar dia yang menghancurkan pagar gaib itu, timpal Randu. Kita buktikan saja besok pagi. Maksud Mbak Roro, kita akan kembali ke desa Kembang Rejo. Tentu saja, demi membuktikan kecurigaan dan kita tidak menerka-nerka. Lagi pula rumah Cinta terletak paling jauh dari rumah-rumah yang lain. Tidak akan ada yang tahu. Perempuan-perempuan di sana pasti senang menjaga cincin yang tadi gagal kamu ambil. Mereka akan jauh lebih waspada. Perempuan-perempuan yang berubah menjadi tua, mereka pun tidak akan berkeliaran karena kondisi mereka yang lemah. Mungkin hanya ada sedikit penjagaan di dekat gapura. Itu tidak terlalu sulit. Kita bisa lewat jalan lain untuk sampai ke rumah Cinta, ucap Randu. Baiklah Mbah. Satu yang mengganggu pikiran saya. Jika cincin itu belum bisa kita ambil, kapan kita bisa menghancurkan mereka? Yang paling penting saat ini adalah melindunginya dari incaran mereka dan juga mencegah mereka menumbalkan pria lagi. Benar kata Pak Dek Randu. Cincin itu memang sumber kekuatan mereka. Dengan cincin itu, kita bisa menghancurkan kotak berisi energi sebagian dari mereka. Tapi daripada mengambil cincin, kita harus menggagalkan rencana mereka menumbalkan pria lagi. Tukas Roro. Cincin bisa kita ambil, tapi nyawa seseorang lebih penting dari itu. Bukankah kamu juga berpikiran seperti itu? Iya Mbah. Kalau bisa, aku ingin kita menggagalkan rencana mereka menumbalkan seseorang dan juga mengambil cincin itu, ucap Dani menggebu-gebu. Ia sudah sangat geram dengan perempuan-perempuan jahat itu. Soal cincin yang menjadi sumber kekuatan mereka, kita pikirkan nanti saja. Sekarang kita cari tahu siapa yang menghancurkan pagar gaib yang dibuat Bapak dan mengirim sosok menyeramkan untuk menculik Dani. Benarkah Cinta atau orang lain yang menjadi penculik Dani? Tapi jika Cinta tidak pernah berbuat jahat, lalu dia meminta bantuan makhluk halus, itu sama saja dia bagian dari perempuan lain di desa Kembang Rejo, tukas Dani. Jika memang begitu, dia memang sudah benar-benar menjadi bagian desa Kembang Rejo. Oleh karena itu, kita harus mencari tahu apa benar dia yang merusak pagar gaib yang Pak Randu buat. Kita harus mencari tahu juga siapa yang telah mengirim sosok menyeramkan itu untuk menculik kamu, ucap Rora. Kita istirahat saja dulu malam ini, supaya besok kita lebih bugar. Dani mengangguk setuju. Pak D, Bude, saya pamit. Rora mencium tangan Darmi dan Randu. Loh, kamu tidak bermalam di sini saja? Sebenarnya masih ada yang ingin Pak D tanyakan kepadamu. Tapi karena masih ada masalah, Pak D belum sempat bertanya. Pak D tenang saja. Besok pagi saya akan kembali lagi, ucap Roro. Roro lalu pergi meninggalkan rumah Randu dan Darmi.
Kepergian Roro menyisakan tanda tanya di benak Randu dan Darni. Pagi hari, Roro sudah berada di teras rumah Randu dan Darni. Randu yang baru membuka pintu rumah terkejut melihat Roro duduk di teras rumahnya. "Loh, kamu sudah datang, Roh?" "Sampun, Pak De." Roro berdiri. Ia menyalami dan mencium tangan pria tua itu. "Duduklah, Pak De ingin bicara denganmu." Roro dan Randu duduk di kursi panjang yang ada di teras. "Kamu tinggal di mana saat ini?" "Aku tinggal di suatu desa, Pak De." "Di mana itu?" "Pak De tidak perlu tahu saya tinggal di mana. Pak De cukup tahu aku masih hidup." Randu menarik napas panjang. "Ya sudah, jika itu maumu. Saat ini aku tidak ingin siapapun tahu tentang kehidupanku dan apa yang terjadi kepadaku saat ini," ucap Roro. "Baiklah, Pak De tidak akan bertanya lagi kamu tinggal di mana dan apa yang terjadi kepadamu saat ini. Pak De hanya ingin menceritakan buku catatan nilai yang ditemukan Dani." "Buku catatan Nila, Pak De?" "Iya. Di dalam buku catatan itu, Nila menuliskan jika kamu penyebab calon suaminya jadi tumbal dan kamu membuat hidupnya hancur." "Kenapa Nila menuliskan tentangmu seperti itu? Tidak mungkin Nila berpikiran buruk tentangmu," tukas Randu. Roro menjadi salah tingkah mendengar perkataan Randu. Ia terlihat gugup. "Aku juga tidak tahu kenapa Nila berpikiran seperti itu kepada aku, Pak De." "Ya sudah, tidak terlalu penting juga. Pak De hanya kepikiran saja. Apa mungkin ada yang mempengaruhi Nila? Karena setahu Pak De, dia tidak pernah membencimu." Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.